Di sebuah desa di Jawa Tengah, terdapat sebuah komunitas kecil yang dikenal sebagai pengikut Islam Kejawen. Mereka adalah penjaga tradisi leluhur yang kaya dengan kearifan lokal, namun sering dipandang berbeda oleh sebagian umat Islam lainnya. Adalah Pak Marno, seorang tetua desa, yang dikenal bijak dan dihormati. Ia kerap menjadi tempat bertanya para pemuda desa yang ingin memahami tradisi Islam Kejawen. Suatu hari, Andi, seorang pemuda desa yang baru kembali dari pesantren, mendatangi Pak Marno. "Pak Marno, saya penasaran," tanya Andi dengan sopan. "Mengapa sebagian dari kita di sini, yang mengikuti Islam Kejawen, tidak melaksanakan sholat 5 waktu seperti yang diajarkan agama?" Pak Marno tersenyum lembut. Ia mengajak Andi duduk di pendopo kecil di halaman rumahnya. Angin sore yang sejuk menemani percakapan mereka. "Andi, pertanyaanmu itu sangat penting," kata Pak Marno. "Tetapi untuk memahami jawabannya, kita harus melihat ke belakang, ke sejarah nenek moyang kita." Pak Marno mulai bercerita. Di masa lalu, ketika Islam pertama kali masuk ke tanah Jawa, para wali menggunakan cara yang lembut dan penuh hikmah untuk mengajarkan ajaran Islam. Mereka tidak memaksakan perubahan mendadak pada tradisi masyarakat Jawa yang telah berakar kuat. Sebaliknya, mereka mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam budaya lokal. Islam Kejawen adalah hasil dari proses itu, jelas Pak Marno. Bagi sebagian pengikutnya, ibadah tidak hanya berupa ritual, tetapi juga menyatu dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari. Mereka percaya bahwa berbuat baik kepada sesama, menjaga harmoni dengan alam, dan menjaga tradisi leluhur adalah bentuk ibadah yang tak kalah penting. "Tapi, Pak," sela Andi, "bukankah sholat 5 waktu adalah kewajiban utama bagi setiap muslim?" Pak Marno mengangguk. "Benar, Andi. Dalam Islam yang lebih syariat, sholat adalah tiang agama. Namun, Islam Kejawen sering menekankan aspek spiritual atau esensi dari ibadah itu sendiri. Sebagian dari mereka merasa bahwa hubungan mereka dengan Sang Pencipta tidak hanya terletak pada ritual, tetapi juga pada perilaku sehari-hari, keikhlasan hati, dan kedekatan batin." Pak Marno menambahkan bahwa tidak semua pengikut Islam Kejawen mengabaikan sholat. Ada yang tetap melaksanakannya, tetapi caranya mungkin berbeda, lebih sesuai dengan tradisi mereka. "Namun, Andi," kata Pak Marno dengan bijak, "itu bukan berarti satu cara lebih baik dari yang lain. Perjalanan setiap orang dalam beragama adalah unik. Yang terpenting adalah niat tulus dan keikhlasan dalam mendekatkan diri kepada Allah." Andi terdiam, merenungkan penjelasan Pak Marno. Ia mulai memahami bahwa Islam Kejawen adalah bagian dari perjalanan panjang Islam di Nusantara, dengan segala keunikan dan dinamika budayanya. "Terima kasih, Pak Marno. Penjelasan ini membuat saya lebih menghargai keberagaman dalam beragama," kata Andi akhirnya. Pak Marno tersenyum hangat. "Ingatlah, Andi, Islam itu luas. Jangan terlalu cepat menghakimi, tapi cobalah untuk memahami. Karena di balik setiap tradisi, selalu ada hikmah yang bisa kita pelajari." Sejak hari itu, Andi memandang Islam Kejawen dengan perspektif baru, sebagai bagian dari kekayaan budaya dan spiritual tanah air yang patut dihormati. Beberapa bulan setelah percakapan Andi dengan Pak Marno, suasana damai desa mulai terusik. Seorang ustaz dari kota, Ustaz Firman, datang untuk memberikan ceramah di masjid utama desa. Ceramah itu penuh semangat, tetapi juga mengandung kritik tajam terhadap praktik Islam Kejawen. "Dalam Islam, syariat adalah pondasi. Tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat 5 waktu," ujar Ustaz Firman lantang. "Mengutamakan tradisi di atas syariat adalah bentuk penyimpangan yang harus diluruskan." Ceramah itu menimbulkan kegemparan. Para pengikut Islam Kejawen merasa tersinggung. Bagi mereka, Ustaz Firman tidak memahami inti dari tradisi mereka, yang bukan dimaksudkan untuk menentang syariat, tetapi sebagai cara unik untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Pak Marno, meskipun dikenal sabar, merasa terpanggil untuk menanggapi. Ia mengundang Ustaz Firman ke pendopo rumahnya untuk berdiskusi. Namun, kabar pertemuan itu menyebar, dan malam itu, pendopo penuh oleh warga desa yang penasaran. Dengan nada tenang,
Pak Marno memulai pembicaraan. Ustaz Firman, kami menghormati kedatangan dan niat baik Anda. Namun, saya ingin bertanya, apakah mungkin ada lebih dari satu cara untuk mencintai Allah? Ustaz Firman menatap Pak Marno dengan tajam. Tentu saja cinta kepada Allah harus berdasarkan tuntunannya. Pak Marno, bukankah kita diajarkan untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW sebagai panutan? Pak Marno tersenyum. Benar sekali, Ustaz. Tetapi Nabi juga mengajarkan kelembutan dan kearifan dalam menyampaikan Islam. Di tanah Jawa, para wali menyebarkan Islam dengan mengharmoniskan syariat dengan budaya setempat. Islam kejawen adalah warisan dari pendekatan itu. Jika kami salah, apakah pendekatan para wali juga salah? Diskusi itu memanas ketika beberapa warga dari dua kubu, pengikut Islam kejawen dan mereka yang mendukung pendapat Ustaz Firman, mulai saling berdebat. Kata-kata keras mulai terlontar. Andi, yang hadir di tengah kerumunan, tiba-tiba berdiri. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita berhenti sejenak, katanya lantang. Bukankah kita semua umat Islam? Bukankah tujuan kita sama, yaitu mencari ridha Allah? Kerumunan mulai tenang. Andi melanjutkan. Saya pernah bertanya kepada Pak Marno tentang tradisi kita. Dan saya belajar bahwa memahami orang lain lebih penting daripada menghakimi mereka. Jika ada yang dirasa kurang tepat, mari kita saling mengingatkan dengan cara yang baik, bukan dengan permusuhan. Ustaz Firman menghela napas panjang. Ia menatap wajah-wajah warga desa yang penuh harap. Kalian benar, katanya akhirnya. Mungkin saya terlalu keras. Tetapi izinkan saya untuk terus berdakwah di sini, dengan cara yang lebih bijaksana. Pak Marno mengangguk setuju. Dan kami juga berjanji untuk lebih membuka diri terhadap pembelajaran. Semoga dengan saling memahami, kita bisa lebih dekat kepada Allah. Malam itu, meskipun tidak ada kesepakatan penuh, benih-benih dialog dan saling pengertian mulai tumbuh. Namun, di balik ketenangan itu, beberapa warga masih merasa resah. Mereka khawatir perbedaan ini bisa kembali memicu konflik di masa depan. Di balik layar, ada seorang tokoh desa yang tidak setuju dengan kedua belah pihak. Ia merasa baik Islam kejawen maupun dakwah dari kota memiliki kelemahan yang berpotensi menggerus identitas desa. Tokoh ini mulai menyusun rencana untuk mengembalikan desa ke jalan yang menurutnya murni, yang akan menimbulkan konflik baru di kemudian hari. Seminggu setelah diskusi di pendopo Pak Marno, suasana di desa semakin memanas. Malam itu, sebuah pertemuan darurat diadakan di balai desa atas desakan seorang tokoh desa bernama Pak Wiryo. Ia adalah sosok karismatik, tetapi sering bersikap keras terhadap tradisi Islam kejawen. Pak Wiryo memulai pertemuan dengan nada tegas. Saudara-saudara sekalian, saya sudah cukup bersabar melihat perpecahan ini. Sudah saatnya kita memutuskan jalan yang benar. Islam kejawen hanyalah bentuk sinkretisme, sebuah campuran yang mencemari kesucian agama kita. Pernyataan itu seperti bom yang meledak di tengah ruangan. Beberapa warga yang mendukung Islam kejawen segera bereaksi. Pak Sastro, seorang tetua lain yang juga dihormati, berdiri dengan wajah penuh emosi. Pak Wiryo, katanya lantang, apa hak Anda untuk mengatakan bahwa tradisi kami mencemari agama? Anda lupa bahwa Islam pertama kali sampai ke desa ini melalui tradisi yang Anda sebut sinkretisme itu. Kami tidak pernah meninggalkan iman, hanya menjalankan dengan cara yang kami yakini. Pak Wiryo tak mau kalah. Tradisi itu mungkin relevan di masa lalu, tapi sekarang kita tahu lebih baik. Kita punya kitab suci, tuntunan Nabi, dan ulama-ulama yang telah memberikan penafsiran yang jelas. Mengapa kalian tetap bertahan pada cara lama? Tiba-tiba, suara perempuan memecah suasana. Bu Siti, seorang ibu muda yang jarang berbicara dalam pertemuan, berdiri dengan keberanian yang mengejutkan semua orang. Pak Wiryo, Pak Sastro, apakah kalian lupa apa yang diajarkan Islam tentang akhlak? Kalau kalian berdua saling menghakimi seperti ini, apa yang akan dilihat oleh generasi muda seperti anak-anak kita? Bukankah kita seharusnya menjadi teladan dalam menjaga persatuan? Ruangan terdiam sejenak. Namun, ketegangan kembali meningkat ketika Ustaz Firman, yang diam sejak awal,
akhirnya angkat bicara. Saudara-saudara, saya paham bahwa kita memiliki pandangan yang berbeda. Tetapi marilah kita kembali ke pokok ajaran Islam. Solat adalah kewajiban yang tidak bisa ditawar. Apapun tradisinya, kewajiban itu tidak boleh diabaikan. Pak Marno, yang sejak tadi mendengarkan dengan tenang, mengangkat tangannya. Ustaz Firman, saya sepakat bahwa solat itu penting. Tetapi saya ingin bertanya, apakah Anda percaya bahwa Allah Maha Tahu isi hati setiap hambanya? Tentu, jawab Ustaz Firman. Lalu, apakah mungkin ada seorang hamba yang menjalani hidupnya dengan kebaikan, keikhlasan, dan cinta kepada Allah, namun karena ia tidak menjalankan solat dengan cara yang sama seperti kita, Allah akan menolaknya? Pertanyaan itu membuat ruangan kembali hening. Warga mulai saling melirik, merenungkan makna di balik kata-kata Pak Marno. Pak Wiryo kembali mencoba menyerang. Pak Marno, ini bukan soal hati saja. Ini soal ketaatan pada aturan. Kalau semua orang bebas menafsirkan ajaran agama, kita akan kehilangan arah. Pak Sastro langsung menimpali. Dan kalau semua orang dipaksa mengikuti aturan tanpa mempertimbangkan budaya dan konteks, kita kehilangan identitas. Melihat perdebatan semakin memanas, Andi, yang selama ini mengamati, akhirnya berdiri. Dengan suara lantang, ia berkata, "Cukup, kita semua di sini terlalu sibuk mempertahankan ego masing-masing. Bukankah tujuan utama kita adalah mendekatkan diri kepada Allah? Mengapa kita menghabiskan energi untuk berdebat daripada mencari solusi?" Andi melanjutkan, "Bagaimana kalau kita adakan kajian bersama? Undang ulama dari berbagai latar belakang. Kita buka diskusi, bukan debat, agar semua pihak bisa saling memahami." Usulan itu disambut dengan gumaman setuju dari beberapa warga, meskipun tidak semua. Namun, Pak Wiryo hanya mendengus dan meninggalkan ruangan tanpa sepatah kata. Di luar balai desa, di bawah langit malam yang bertabur bintang, konflik itu tampak jauh dari selesai. Namun, langkah kecil untuk dialog telah dimulai, meskipun bayang-bayang perpecahan masih mengintai di balik senyapnya malam. Beberapa minggu setelah pertemuan di balai desa, suasana desa tetap tegang. Pak Wiryo, dengan pendukungnya, mulai menyebarkan gagasan untuk memurnikan praktik Islam di desa. Di sisi lain, para pengikut Islam Kejawen semakin mempertahankan tradisi mereka. Situasi ini menjadi semakin panas ketika kelompok Pak Wiryo memutuskan untuk menghentikan perayaan tradisional sedekah bumi, yang dianggap mereka tidak sesuai syariat. Pak Marno, yang selalu menjadi penengah, merasa terdesak. Ia memutuskan untuk bertindak dengan cara yang tak terduga, mengundang seorang ulama besar dari luar desa yang dikenal bijaksana, Kiai Hanafiah, untuk memberikan ceramah sekaligus menjadi mediator. Ketika hari pertemuan tiba, hampir seluruh warga desa hadir di masjid utama. Suasana tegang terasa di udara. Kiai Hanafiah, seorang pria tua dengan sorot mata lembut, membuka pertemuan dengan tenang. "Saudara-saudaraku," katanya, "saya mendengar bahwa desa ini sedang menghadapi perbedaan yang sulit diselesaikan. Sebelum kita bicara lebih jauh, izinkan saya bertanya, apa tujuan kita menjalankan agama ini?" Semua orang terdiam. Setelah beberapa saat, Andi menjawab, "Untuk mendekatkan diri kepada Allah, Kiai." Kiai Hanafiah tersenyum. "Benar, tujuan kita adalah mencari ridha Allah. Lalu, apakah ridha Allah hanya bisa dicapai melalui satu jalan saja?" Pak Wiryo segera menanggapi, "Kiai, syariat adalah jalan utama. Tanpa syariat, akhlak dan tradisi bisa menjadi sesat." Kiai Hanafiah mengangguk. "Itu benar, Pak Wiryo. Syariat adalah fondasi. Tapi izinkan saya mengingatkan, syariat tanpa hikmah adalah seperti tubuh tanpa jiwa. Sebaliknya, tradisi yang baik, yang tidak bertentangan dengan syariat, bisa menjadi sarana untuk memperkaya iman kita." Pak Sastro menambahkan, "Tapi, Kiai, bagaimana dengan tradisi kami yang dianggap tidak sesuai? Apakah kami harus meninggalkan semuanya begitu saja?" Kiai Hanafiah menjawab, "Tidak semua tradisi itu buruk. Jika ada yang bertentangan dengan syariat, mari kita luruskan bersama, bukan dengan memaksa,
tetapi dengan mengajarkan hikmah. Namun, jangan pula kita menghina tradisi yang tidak bertentangan, karena itu adalah bagian dari identitas kita sebagai Muslim di Nusantara. Kiai Hanafiah kemudian meminta kedua pihak untuk berdialog, bukan berdebat. Ia mengusulkan agar desa mengadakan forum rutin untuk mempelajari Islam bersama, baik dari sisi syariat maupun spiritualitas. Forum itu akan dipimpin oleh orang-orang dari kedua kelompok, termasuk Pak Wiryo, Pak Sastro, dan Andi. Akhirnya, malam itu ditutup dengan doa bersama, di mana semua warga, tanpa memandang pandangan mereka, berdiri berdampingan. Pesan moral. Perbedaan adalah rahmat dalam Islam. Perbedaan pandangan tidak seharusnya menjadi sumber konflik, melainkan peluang untuk saling belajar dan memperkaya pemahaman. Keseimbangan antara syariat dan tradisi. Syariat adalah fondasi, tetapi tradisi yang baik bisa menjadi jembatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pentingnya dialog. Konflik tidak akan selesai dengan saling menyerang, tetapi dengan duduk bersama, berbicara dari hati ke hati, dan mencari titik temu. Islam adalah agama yang luas. Islam mengajarkan kedamaian dan toleransi, serta menghargai keunikan setiap umatnya dalam menjalankan iman mereka. Di bawah langit malam itu, desa yang hampir terpecah menemukan harapan baru untuk bersatu. Warga mulai memahami bahwa mereka semua adalah saudara, dan jalan menuju Allah bisa ditempuh dengan kebijaksanaan dan saling menghormati.